Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawimi wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada setiap hamba-hambanya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir kehidupan kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti akan kita hadapi
sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Sehingga judul khutbah pada kesempatan siang hari ini, siapkan diri yang terbaik menuju kematian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia awalnya tidak ada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita di dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, persiapan yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala macam kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah amalan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amal adwamuhu wa in qal." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amal perbuatan adalah yang dilakukan secara berkelanjutan atau istiqomah, meskipun amal itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa amalan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun interaksi kita kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Amalan yang kedua
menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang dapat terus mendoakan kita kelak, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah, apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang mendapatkan husnul khotimah, apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yunus, oleh Nabi Yusuf, yang terekam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, selayaknya kita telah mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu
thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutamah wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendah gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya, semoga kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik semasa kehidupan kita di dunia ini, meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, serta berkesempatan bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.